Tidak ada kawan abadi dalam politik. Yang ada hanya kepentingan. Itulah yang abadi. Hari ini bisa jadi sekutu. Besok boleh jadi bakal berseteru. Hari ini masih menjadi kawan. Esok hari sangat mungkin akan ditinggalkan. Mungkin itulah kenyataan yang bisa menggambarkan nasib dari seorang purnawirawan Jenderal Bintang 3 ketika ia akhirnya harus menghadapi sendiri masalah hukum yang membelitnya. Jenderal tua itu bernama Jaja Suparman. Waktu masih aktif di TNI, dia pernah memegang jabatan yang strategis dan mentereng, jadi Pangkostrat. Ini jabatan penting, bukan jabatan penghibur. Tidak hanya pernah jadi Pangkostrat, Jaja Jenderal kelahiran Sukabumi tanggal 11 Desember tahun 1949 ini juga pernah jadi Pangdam Brawijaya. Pernah pula jadi Pangdam Jaya. Brawijaya dan Kodam Jaya adalah dua kodam penting di tubuh Angkatan Darat. Biasanya ini jalur untuk menapaki karir berikutnya. Ini jabatan untuk naik kelas ke posisi yang lebih tinggi. Dan itu pula yang dialami Jaja. Setelah ia menjabat Pangdam Brawijaya, selanjutnya ditarik ke ibu kota untuk memegang jabatan Pangdam Jaya. Dari Pangdam Jaya kembali naik kelas menjadi Pangkostrat. Otomatis bintang di pundaknya pun bertambah lagi, menjadi Bintang 3. Banyak yang menyebut, menanjaknya karir Jaja tidak terlepas dari kedekatannya dengan Jenderal Wiranto. Jenderal asal Yogyakarta yang pernah menjadi Pangkostrat, KSAD dan Panglima ABRI. Ya, Jaja dikenal sebagai Jenderal Loyalis Wiranto. Pendek kata orang menyebutnya, ia adalah perwira yang masuk dalam faksi Wiranto. Faksionalisasi dalam tubuh TNI, meski sering dibantah, tapi selalu mencuat menjadi perbincangan publik. Selalu jadi sorotan dan bahan analisa para pengamat militer ketika terjadi pergeseran gerbong para jenderal di tubuh TNI. Namun badai datang pada 2013. Jaja yang sudah pensiun tiba-tiba harus berhadapan dengan pengadilan militer. Ia terseret kasus korupsi. Kasus yang menjerat Jaja terjadi ketika dia menjabat sebagai Pangdam Brawijaya. Kasus yang menyeret Jaja adalah kasus korupsi tukar guling tanah Kodam 5 Brawijaya pada 1998 silam. Letnan Jenderal Purnawirawan Jaja Suparman menjadi terdakwa dalam sidang perkara yang digelar di Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya itu. Oleh Pengadilan Tinggi Militer, Jaja divonis bersalah. Dia divonis hukuman 4 tahun penjara. Tapi, eksekusi hukuman tidak juga dilakukan. Setelah 6 tahun, baru Jaja dieksekusi untuk masuk penjara. Dikisahkan Tempo.co dalam beritanya, ketika perkara Jaja masih bergulir dan berproses di pengadilan pada tahun 2013. Jaja lewat kuasa hukumnya Heru Samiaji, mengatakan akan meminta Wiranto menjadi saksi meringankan buat kliennya. Dalam hal ini Letjen Purnawirawan Jaja Suparman. Menurut Heru, Wiranto dihadirkan dalam kapasitasnya sebagai Panglima ABRI atau atasan langsung Jaja ketika masih menjabat sebagai Pangdam 5 Brawijaya pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Lalu apa respon sang jenderal yang pernah jadi ajudan Soeharto itu? Saya urusan apa? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi saksi apa? Begitu reaksi Wiranto ketika ditanya para wartawan soal kasus Jaja mantan anak buahnya yang memintanya jadi saksi meringankan. Wiranto saat itu masih tercatat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Dia ketika itu masih punya ambisi politik menjadi presiden. Saat itu, dia juga tengah gencar mempromosikan duetnya dengan Haritanu Sudibjo, Ketua Umum Partai Perindo. Keduanya mencoba merintis jalan meraih tiket ke istana. Tapi akhirnya, duet mantan jenderal dan konglomerat media itu bubar sebelum bertempur di medan pilpres. Menjadi saksi dalam kasus perkara korupsi jelas tidak menguntungkan secara politik bagi citranya sebagai politisi. Maka, Wiranto pun menolak keinginan kubu Jaja yang ingin dia hadir sebagai saksi yang meringankan. Alasan Wiranto, permintaan itu salah alamat, karena aset Tentara Nasional Indonesia terpisah dengan aset Angkatan Darat. Sedangkan yang menjadi permasalahan dalam kasus Kodam 5 Brawijaya adalah aset Angkatan Darat. Karena itu, kata Wiranto, kasus tersebut tidak terkait dengan dirinya selaku Panglima TNI. Jadi kata dia, tidak tepat jika dirinya kemudian jadi saksi, sebab yang dipermasalahkan itu pengelolaannya di Angkatan Darat.
Kalau menyangkut aset TNI baru ke Panglima TNI, cetus Wiranto. Menurut Tempo.co, Jaja diadili dalam kasus dugaan korupsi dana Ruis Laktana 8,8 hektar di Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Surabaya sebesar 13,3 miliar rupiah pada 1998. Selain Wiranto, rencananya mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Purnawirawan Subagio Hadisiswoyo juga akan dihadirkan. Menurut kuasa hukum Jaja, Wiranto dan Subagio perlu didengar keterangannya pelepasan tanah aset Kodam seluas 8,82 hektar itu sudah dilaporkan Jaja ke atasan. Padahal kalau menengok ke belakang, saat masih sebagai perwira aktif, Jaja dikenal sebagai Jenderal Loyalis Wiranto. Dikisahkan pada masa transisi reformasi atau sekitar akhir 1999 dan awal 2000. Wiranto saat itu menghadapi tekanan politik berat akibat dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur pasca jajak pendapat. Ketika itu, DPR dan Komisi Penyelidikan Pelanggaran, KPP, HAM terkait Timor Timur berencana akan melakukan pemanggilan sejumlah jenderal. Jaja yang ketika itu Pangkostrat, secara keras menentang rencana pemeriksaan sejumlah jenderal, termasuk Wiranto. Jaja saat itu menyatakan bahwa pemanggilan tersebut akan membuat para prajurit TNI sakit hati dan marah. Jaja juga dikenal sebagai salah satu pendukung Wiranto di internal militer ketika Wiranto didesak untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polkam oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada Februari tahun 2000. Tapi sekali lagi, dalam politik, tidak ada loyalis abadi, tidak ada kawan abadi, yang abadi hanya kepentingan. Jika tidak menguntungkan, loyalis atau kawan dan sekutu bakal ditinggalkan. Boleh jadi kemudian jadi seteru. Bagaimana menurut kalian cerita tentang Letjen Purnawirawan Jaja Suparman ini? Coba tulis pendapat kalian dalam kolom komentar. Dan jika ulasan dalam video ini bermanfaat, silahkan share, like dan subscribe channel ini.